Viral vonis putusan Ferdy Sambo di mana-mana. Apakah ini merupakan teror terhadap sang hakim yang akan memutuskan secara serius, atau memang ini terjadi? Apakah akan berdampak terhadap sang hakim atau hanya sebatas teror saja? Apakah ini akan bisa sampai ke majelis etik? Apakah ini sampai ke komisi yudisial? Bagaimana menurut kalian? Menurut analisis saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pecinta masa depan negeri, tegakkan kebenaran, lawan ketidakadilan. Teror dalam dunia peradilan itu hal yang biasa. Bahkan terjadi ancaman beragam, pasti dirasakan hakim, pengacara, jaksa, bahkan kepolisian. Namun pada hampir atau mendekati keputusan Ferdy Sambo, kan kalian mengikuti persidangan yang sangat panjang, ini muncul viral video bocorin vonis Ferdy Sambo. Apakah ini berefek keras terhadap sang hakim atau bahkan sebaliknya? Ayo kita baca di beberapa media, kemudian kita kupas dan kita analisa, selanjutnya kita beri solusi. Pertama kita baca di Tempo. Mahfud MD sebut video viral hakim Ferdy Sambo sebagai teror. Jadi sebagai upaya teror. Ini adalah muncul yang kalian juga tahu pada hari-hari ini. Kemudian yang kedua juga di Tempo, video hakim kasus Ferdy Sambo Mahfud MD upaya teror agar ragu jatuhkan vonis berat. Oh, ini berat-berat judulnya yang dibuat oleh Tempo ini. Ayo, bagaimana di media lain? Kita lihat di Detik, dugaan teror ke hakim lewat viral video bocorin vonis Sambo. Oh, ini semuanya mengarah kepada itu adalah sebuah upaya teror. Dan di Tribun News, video Mahfud MD duga video viral hakim Wahyu teror agar takut jatuhkan vonis berat buat Ferdy Sambo. Ngeri-ngeri ya judulnya. Kemudian yang terakhir di viva.co, PN Jaksel video viral buat ganggu konsentrasi hakim Ferdy Sambo. Ayo, pilihannya ada 5. Pilih yang mana? Oke, pilih yang kedua, terkait dengan bagaimana ini adalah sebuah teror. Video hakim kasus Ferdy Sambo Mahfud MD upaya teror agar ragu jatuhkan vonis berat. Tempo.co, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD menduga video Hakim Wahyu Imam Santoso yang viral untuk meneror hakim agar tidak berani menjatuhkan vonis berat kepada Ferdy Sambo. Kok bisa ya ini dilakukan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab? Hal ini disampaikan Mahfud MD melalui akun Instagramnya pada Jumat kemarin karena banyaknya pertanyaan yang datang padanya perihal video tersebut. Menurutnya video itu harus diselidiki terlebih dahulu dan apabila benar itu bisa menjadi pelanggaran etik. Kemudian ia menduga ada kemungkinan video itu dipotong-potong dari rangkaian pembicaraan sehingga menimbulkan kesan tertentu. Wow, ini memang harus diteliti, kita semua harus meneliti. Sementara ini saya menduga video itu merupakan bagian dari upaya untuk menteror hakim agar tidak berani memvonis Sambo dengan vonis yang berat. Logikanya, biar hakim ragu memvonis karena khawatir vonisnya dinilai sebagai hasil konspirasi karena sama dengan video yang telah viral. Oh, ini bahaya nih. Saya dulu sering mengalami hal yang sama, kata Mahfud MD dalam akun Instagramnya. Jadi normal. Mahfud mengatakan peristiwa itu terjadi saat ia menjadi Ketua Mahkamah Konstitusi ketika mengadili perkara Pilkada Gubernur Maluku Utara yang digugat oleh Gofur. Saat itu ia juga mengalami teror serupa. Oh, enak Pak Gofur kan, luar biasa. 3 hari sebelum vonis beredar berita bahwa Ketua MK Mahfud MD sudah dipanggil oleh Presiden agar gugatan Gofur dikalahkan.
Ngeri juga. Sebelumnya beredar video TikTok pria diduga Ketua Majelis Hakim Sidang Pembunuhan Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat, Wahyu Imam Santoso, berbincang dengan seorang perempuan setelah melakukan panggilan telepon. Pria yang mengenakan pakaian batik tersebut memberitahukan kepada teman perempuannya kalau ia hanya mempercayai keterangan Barada Richard Eliezer, namun tidak diketahui siapa sosok perempuan tersebut. Ini yang menjadi ancaman teror. Dalam video yang diunggah oleh akun TikTok @pencerah_kasus itu juga terdapat narasi yang mengatakan Ferdy Sambo akan dijatuhi hukuman mati oleh majelis hakim. Selain itu, dalam video tersebut ditambahkan narasi jika orang yang berbincang via telepon dengan pria berbaju batik tersebut diduga merupakan Kabaris-Krim Polri, Komjen Agus Andrianto. Oh, kejam ya. Wahyu Imam Santoso adalah hakim yang memimpin sidang pembunuhan berencana Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat alias Brigadir J. Adapun terdakwa dalam perkara ini adalah Ferdy Sambo, Putri Chandrawati, Richard Eliezer, Ricky Rizal, dan Kuat Ma'ruf. Sidang Ferdy Sambo telah disidangkan sejak 17 Oktober. Ini Oktober, November, Desember, Januari. Oh, hampir 3 bulan. Terus berlanjut. Tegakkan kebenaran, lawan ketidakadilan. Apakah kalian juga pernah merasakan hal yang serupa? Ada sebuah teror agar menjatuhkan, atau maksudnya ketika memutuskan sebuah perkara, itu menjadi tidak independen, tidak merdeka. Menurut analisis saya, pertama, apa yang disampaikan oleh Prof. Mahfud MD itu benar adanya, bahwa dalam dunia peradilan, ketika hakim mau memutuskan sebuah perkara, hakim dimanapun tempatnya, teror itu sering muncul. Teror itu seakan-akan, di skenario, seakan-akan terjadi sebuah mengarah kepada keputusan yang di skenario, sehingga nanti ketika muncul keputusan itu, apa yang diviralkan itu adalah benar terjadi. Jadi seakan-akan tidak melalui sebuah proses hukum, tetapi memang sudah disengaja untuk membuat sebuah keputusan. Namun inilah sekali lagi teror yang membahayakan. Maksudnya itu mungkin hoax, itu mungkin potongan-potongan ataupun lainnya. Jadi santai saja dalam menghadapi seperti ini. Mungkin kalian juga mengikuti bagaimana proses persidangan Ferdy Sambo. Yang terjadi adalah apa yang di skenario dahulu, apakah pelecehan seksual ataupun apakah terlibat penembakan pakai sarung tangan atau tidak, selanjutnya menjadi terkuak dalam proses persidangan. Bagaimana Ferdy Sambo yang seakan-akan orang yang tidak bersalah, atau Putri Chandrawati yang seakan-akan adalah orang yang bersih jauh dari kasus ini, atau bahkan yang terkena sebuah pelecehan seksual, akhirnya semua terkuat. Posisi kuat, posisi tingkat, semuanya terkuat. Jadi di situ tidak ada semacam batas bagaimana mereka menampilkan argumennya. Apakah posisi mereka sebagai terdakwa atau sebagai saksi ataupun lainnya. Jadi ini hebat. Hakim membuat irama dalam proses persidangan. Di situ ada jaksa, ada pengacara, semuanya menampilkan berbagai pertanyaan yang harus dijawab oleh terdakwa, dan kemudian kita semua bisa memahaminya. Dan pada kesempatan ini sudah mulai jelas semuanya, siapa sebenarnya yang menjadi otaknya, siapa yang menembak, dan semuanya tanpa harus saya ceritakan pasti sudah paham. Oh iya, itu. Dan ketika muncul terkait dengan video yang sebetulnya tidak ada hubungannya tapi dihubung-hubungkannya, itu adalah hal yang biasa, merupakan upaya teror agar ragu jatuhkan
vonis berat. Sehingga yang kedua, menurut saya, ya hakim tidak usah ragu untuk memutuskan sebuah perkara. Meskipun kalau kita tanya kepada sang hakim, misalkan, maka mereka sebenarnya tidak ada masalah kok. Itu hanya yang ada di berbagai media sosial kan. Bapak Hakim Wahyu Imam Santoso, mungkin seandainya kita bisa hari ini bertemu, atau mungkin kalian bertanya, mungkin biasa sebagai hakim yang tidak baru menangani kasus Ferdy Sambo, mulai awal sampai hari ini pasti juga sering mendapatkan teror serupa, meskipun mungkin pada kesempatan ini yang di atas rata-rata, karena ini adalah sebuah kasus yang tidak main-main, melibatkan elit di kepolisian. Dan biasanya dia adalah orang yang sangat dihormati. Sehingga lebih baik Pak Hakim Wahyu Iman Santoso tidak ragu sebagaimana dalam proses sebelumnya. Karena pasti orang tahu ini yang benar, ini yang salah. Dan sesudah ini pasti ada proses banding ketika mereka tidak merasa hal itu adalah dilakukan ataupun berbeda. Jadi apapun keputusan hakim pasti akan mengakibatkan terhadap orang yang benar, memang dikatakan itu memang benar, tetapi yang salah merasa ini tidak beres atau tidak adil sang hakim, sehingga supaya jauh dari berbagai prasangka yang jelek, Pak Hakim, salah satunya adalah Wahyu Iman Santoso, tegas saja untuk hal itu. Kemudian yang ketiga, kita yang ada di publik, maksudnya masyarakat, menonton proses sidang Ferdy Sambo, Putri Chandrawati, dan selanjutnya, itu sepertinya selalu ada hal yang baru untuk diketahui. Yang awalnya di skenario seakan-akan ya ini sebuah kasus pelecehan seksual demi kehormatan keluarga maka ditembak. Kita akhirnya terbuka bagaimana duduk permasalahannya, yang sebetulnya otaknya sudah tinggal memutuskan dan bagian-bagiannya sudah memutuskan. Maksudnya bagian B-nya tinggal menerima akibatnya, bahwa atasan itu memang harus dihormati, iya. Tetapi bahwa dalam hal-hal yang tidak sesuai dengan aturan perintah dalam sebuah lembaga, meskipun itu di kepolisian, maka berhak untuk menolaknya. Jadi melaksanakan perintah atasan, pimpinan, itu bukan kapasitas untuk melanggar sebuah aturan, apalagi melanggar aturan sementara ini yang mereka berkapasitas untuk menjadi pengaman dari negeri ini. Tegakkan kebenaran, lawan ketidakadilan. Sehingga dari itu semuanya, maka pertama untuk para hakim tidak cukup pada tema Pak Wahyu Iman Santoso yang mengatasin atau dengan hakim yang lainnya memproses Ferdy Sambo ini. Semua hakim maka tidak usah bingung terkait dengan teror tersebut. Itu normal. Di setiap kehidupan, tidak hanya di peradilan sih, di semua kehidupan pasti itu terjadi. Bahwa pihak-pihak yang berperkara itu pasti menginginkan dirinya yang menang, tapi kebenaran itu yang harus diputuskan. Dan terkait dengan para netizen atau masyarakat secara umum, maka sebetulnya cukup menikmati saja proses peradilan yang ada. Adapun mereka yang kalian yang suka usil atau membuat berita-berita yang tidak baik, coba itu tolong dong. Ya memang siapapun tidak suka terhadap itu semuanya. Dan kalian pasti kalau diketahui akan berefek negatif, maksudnya akan berusaha dengan dunia hukum selanjutnya kalau membuat berita-berita yang tidak beres.
Seandainya ada hal yang viral dan kemudian maksudnya gini, seakan-akan di skenario itu ada sebuah keputusan yang tanpa proses hukum, kalau melihat di revisi persidangan kelihatannya jauh dari kebenaran. Sehingga untuk ke depan, semoga dunia peradilan kita, ya kita bisa menghargai para penegak hukum, tanpa harus mecoki meskipun penegak hukum lainnya adalah menjadi tersangka ataupun terdakwa. Semoga Indonesia kita lebih baik, dunia peradilan kita lebih baik, teror menjadi tidak ada, dan sebuah keputusan hakim maksudnya, menjadi keputusan yang terbaik untuk negeri ini. Akhirnya hadir kesejahteraan, keadilan untuk kita semuanya. Like, subscribe, comment, and share. Sampai jumpa.